Oke guys ya, jadi hari ini gue pengen bahas soal tension di antara US dan Iran, teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya udah banyak bahas ya. Tapi di video ini gue mungkin bakal jelasin lebih detail ya. Karena tension ini sebenarnya udah dari lama, terus panas lagi ya belakang ini. Tahun lalu juga udah ada gitu. Tapi gak apa-apa ya, kita bakal bahas soal US dan Iran ini. Nah, jadi kita tahu di Q3 2024, Israel waktu itu lagi perang dengan Iran. Kita bilang ada konflik lah mereka. Sampai waktu itu Israel itu ngebunuh pemimpin dari Iran dan juga pemimpin dari Hezbollah, teman-teman ya. Dan waktu itu Iran juga ngebalas si Iran dengan ngirimin sekitar 200 rudal balistik, teman-teman. Nah, 200 rudal balistik ini dinamakan sebagai Operation True Promise 2. Oke? Nah, semoga teman-teman bisa baca tulisan gue ya di sini ya. Nah, Operation True Promise 2. Operation True Promise 2 ini ya bisa dibilang cukup brutal lah waktu itu. Ya, kalau teman-teman masih ingat di 2024 ya, ini itu agak panas ya antara Israel dan juga Iran yang sebenarnya berlanjut sampai di 2025. Ya, jadi waktu itu di 2025 Iran ya itu ada laporan kalau misalnya mereka udah ngumpulin uranium ya U-235 sekitar 60%. Ini udah gila, teman-teman. Nah, kenapa ini penting? Karena kita tahu Iran itu di 2018, ya, di 2015, sorry, Iran itu dikasih sekitar 3,65 sampai 3,67%. Nah, kenapa ini dikasih kecil banget? Karena mereka takut si Iran ini bisa ngebikin program nuklir dari uh, uranium ini, teman-teman. Nah, karena untuk kita bikin senjata ya, itu dibutuhkan sekitar 90%. Nah, kalau 3,65% ini mah cuma bisa bikin reaktor listrik. Jadi dianggap gak berbahaya, teman-teman. Tapi di 2018, sejak si USA yang dipimpin sama Donald Trump, ya, mereka itu keluar dari yang namanya itu JCPOA. Jadi ini mereka bahas lah kayak Iran ini dealnya gimana gitu ya. Terus batasnya itu seperti apa, dan waktu itu deal di 3,65 sampai 3,67%, teman-teman. Tapi karena Donald Trump bilang Iran itu gak bakal berubah perilakunya, terus USA ini ngebikin deal salah satu yang paling buruk ya di JPOA, akhirnya USA ini keluar, dan si Iran itu langsung ya, di saat itu juga mereka naikin pengumpulan uranium mereka ini jadi 20%, teman-teman. Jadi waktu itu Iran itu capai 20%. Ya, sekitar 2018 sampai 2020. Nah, yang dimana di 2025 itu udah capai sekitar 60%. Gitu. Artinya mereka udah naik sekitar 3 kali lipat, teman-teman. Cuma dari 5 tahun. Nah, karena itu, makanya banyak pihak barat, terutama US, itu cukup panik akan hal ini. Makanya waktu itu Israel itu ngirim rudal ke Iran, dan juga USA. Mereka juga ngirim rudal ya, teman-teman, ke Iran. USA ini nyerang 3 titik, yaitu Fordo, Isfahan, Natanz, teman-teman. Nah, jadi ini tempat yang dianggap ada program nuklirnya. Terus program ini lanjut ya, teman-teman, sampai 2025 akhir, sampai 2026, which is Feb 26. Nah, program ini lanjut sampai si Iran, ya, yang udah capai 60% ini, akhirnya mengalami beberapa tekanan, ya, kita bilang mungkin lebih jelasnya itu yang belakangan ini, ya, di 26 Februari 2026. Nah, jadi mereka itu ngebikin deal lah ya di Jenewa 2026. Ya. Waktu itu sempat diskusi cuman cukup panas ya. Habis itu sempat waktu itu di Muscat juga. Ini juga cukup panas ya, teman-teman. Dan akhirnya di Jenewa yang 26 ini yang paling baru ya, teman-teman. Akhirnya ada titik terang ya, kita bilang.
Nah, tapi sebelum itu, ya, Trump itu ngasih ultimatum, teman-teman, ya, yang dinamakan sebagai Zero Enrichment. Deadline itu sampai 3 Maret di 2026. Ya, jadi 20 Februari Trump itu ngasih ultimatum bernama Zero Enrichment, yaitu suruh program nuklirnya ini untuk henti total. Ya, tapi si Iran ini nolak ya. Iran ini nolak sampai waktu itu si Trump ini ngasih beberapa armada ya, armada perang ke Iran, teman-teman. Nah, ini gue bakal gambar petanya kira-kira seperti ini ya. Jadi misal ini NA, nah ini agak kayak ayam goreng teman-teman ya, tapi semoga bisa jelas ya. Iran itu ada di sini, teman-teman, area-area sini lah. Sedangkan USA itu ada di sini. Ya. Jadi untuk si USA nyerang si Iran, mereka butuh ngapain, teman-teman? Armada perang, gitu toh. Jadi dia udah taruh lah misalnya di sini gitu ya. Terus di sini mereka udah mulai masuk-masuk. Teman-teman bisa cek ya, itu ada beberapa armada perang yang legendaris. Ya. Dan ini salah satu mobilisasi tempur terbesar sejak 2003. Ya, waktu itu pas invasi Irak, teman-teman. Ya. Dan ini mereka udah masuk lagi, which is di Iran sekarang. Jadi yang terlihat di sini adalah kalau misalnya Trump atau kita bilang Amerika ya di sini mau ngebalas si Iran, mau perang sama Iran, mereka ngebutuh beberapa negara sekitarnya untuk support mereka. Bener gak? Ya kan? Makanya Trump itu bersikeras kalau misalnya tarifnya ini itu bisa diberlakukan. Cuma kita tahu Trump ini dianggap ilegal, ya, karena dia menggunakan IEEPA dalam pemberlakuan tarifnya ini. Gitu. IEEPA ini adalah International Emergency Economic Powers Act. Ya, jadi untuk ngeberlakuin tarif ini ya dibutuhkan sebagai apa ya kita bilang emergency ya. Kondisi yang emergency atau darurat ya supaya US ini bisa atau presiden ya bisa memberlakukan tarif. Tapi kita tahu si USA ini bukan di kondisi yang kita bilang darurat ya. Makanya dia ditolak oleh Mahkamah Agung US, teman-teman. Nah, makanya si Trump ini lagi pusing banget karena tarifnya ini ditolak sama Mahkamah Agung US, which is Supreme Court ya. Jadi tujuan dari tarif sebenarnya untuk apa? Bahan negosiasi kalau kata gue. Bahan negosiasi. Supaya dia bisa pakai bahan negosiasi ini ke negara di sekitar Iran untuk sama-sama nyerang ya, nyerang si Iran ini dan ngancam mereka. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang tanya ya, emang apa sih isi dari Jenewa di 26 Februari 2026 ini? Sebenarnya ada beberapa, tapi di sini gue bakal bahas 3 yang penting. Pertama adalah si Iran ini bilang dia mau nyencerin, teman-teman. Nyencerin 60% uraniumnya itu jadi 20%. Di bawah bahkan, di bawah 20%. Nah, kalau si US itu hapus ya, atau longgarin sanksi terhadap Iran. Ya, si US ini harus hapus atau longgarin sanksi terhadap Iran, baru si Iran itu mau turunin ya, atau ngencerin uraniumnya itu dari 60% ke 20%, teman-teman. Terus yang kedua ya, Iran itu nolak ya, untuk transfer uranium mereka ke luar negeri. Ya, mereka tolak untuk transfer uranium mereka itu ke luar negeri. Ya, atau bahkan ekspor juga mereka nggak mau. Ya tujuannya supaya ya mereka tetap ada uranium ini gitu. Dan yang paling terakhir itu US dan Iran itu ngebahas kayak supaya program nuklirnya ini um, mungkin bisa lanjut, tapi arahnya itu bukan untuk jadi senjata, tapi mungkin arahnya itu dijadiin untuk peace ya, untuk kedamaian dan mungkin untuk keamanan gitu katanya. Nah, jadi yang terakhir nuklir itu untuk jadi peace atau kita bilang security lah gitu. Nah, gitu teman-teman. Ini 3 yang gue highlight dari pertemuan di Jenewa 26 Februari ya teman-teman. Oke, jadi itu dong ya pengen gue bahas di video kali ini ya soal tensi antara US dan juga Iran teman-teman. Jadi gue harap ya semoga
pertemuan ini ya itu bisa ada hasil ya, walaupun ini sebenarnya bukan pertemuan final ya. Kemungkinan nanti ada diskusi lanjutan di Wina ya. Wina ini kemungkinan nanti bakal jadi tempat untuk diskusi lanjutan. Tapi sepanjang semuanya itu ada apa ya, kepentingan masing-masing itu terpenuhi, gua harap dan gua yakin pasti peace deal itu bisa ditemukan teman-teman ya. Oke, jadi semoga ya video kali ini itu bermanfaat karena kali ini formatnya agak beda, gue pakai papan. Biasanya kan gue pakai editing ya, teman-teman, terus visual dan lain-lain. Tapi mungkin kali ini gue bakal bikin lebih raw ya, dimana penjelasan papan ini menurut gue lebih detail dan juga lebih masuk kali ya, teman-teman. Jadi gue harap semoga kata-kata gue hari ini gak belibet ya, dan gampang dimengerti. Dan kalau kalian suka jangan lupa di like ya, supaya gue tahu. And I'll see you soon. Oke, thank you semua.